beberapa proses lagi, artinya kan indera ketika kita membuka indera ini, indera penglihatan ini untuk apa? Kan begitu loh. Salam waras, masih di channel Batas Logika bersama saya Indra dan narasumber saya Mas Yuda. Pada kesempatan ini, konten kita kali ini adalah cara membuka indera keenam. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke topik bahasan kita, saya mau tanya dulu nih Mbak tadi. Apa sih yang dimaksud dengan indera ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6? Ke-5 kan kita udah belajar nih, 1 sampai 5. Ya. Ya, tapi ke-6 ini apa sih sebetulnya Pak? Ya, jadi pada dasarnya manusia itu kan punya 5 indera itu dari ya. Indera pendengaran, penciuman, penglihatan dan sebagainya itu punya 5 indera. Itu indera dasar manusia. Betul. Nah, adapun ada indera ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya adalah ya indera itu juga yang lebih detail, lebih up, lebih mendalam lagi. Jadi begini, salah satu contoh indera pendengaran nih kan, indera pendengaran kita sudah bisa mendengarkan seperti ini, cuman ada sesuatu di luar sana yang orang lain tidak bisa mendengar tapi kita bisa mendengar. Nah, ini indera pendengaran berarti indera ke-6. Iya. Begitu juga penglihatan orang lain yang hanya bisa melihat sebatas kayak kita ini, tapi kita bisa melihat yang lain kayak melihat makhluk goib lah, melihat apalah, inilah indera ke-6. Nah, artinya itu nggak bisa muncul secara alami. Bisa. Tapi dipelajari pun bisa. Oke. Ya, jadi kalau yang muncul secara alami itu kan tidak terduga ya. Tidak terduga itu masih ada buka tutup, artinya masih bisa melihat atau masih bisa mendengar, kadang-kadang tidak. Artinya on off ya, jadi kadang-kadang sekelibat apa nih gitu, bisa punya perasa lebih gitu. Betul. Tapi kalau misalnya itu akan dilatih, akan lebih ini lagi kali ya, akan lebih sensitif lagi. Betul. Jadi di sini memang saya mencoba merutinitaskan daripada teman-teman ini, teman-teman yang sudah pernah nih. Kok saya udah pernah melihat tapi kok sekarang nggak pernah lagi gitu loh kan. Saya udah pernah mendengar sesuatu tapi kok nggak pernah lagi. Nah, ini kita coba akan mengedukasi atau memberikan sedikit ilmu buat teman-teman semua supaya lebih peka. Nah, guys, ini kayaknya mulai kesini konten kita udah mulai agak-agak ngajarin untuk ya yang simpel-simpel aja sih, ya kan, kayak macamnya tadi. Itu gimana sih caranya Pak untuk bukanya itu? Sebenarnya pada dasarnya kalau indera ke-6 atau sixth sense ya, biasa kita menyebut sixth sense itu kan, kalau menurut saya untuk melatih indera ke-6 yang paling bagus adalah indera mata, penglihatan. Karena menurut saya indera penglihatan ini adalah paling akurat dibanding indera yang lain. Saya ambil suatu contoh seperti inilah. Misalnya ini kita dengan indera penciuman. Dengan mata ditutup, kita bisa bilang apa saja ini. Betul, masih ada kemungkinan salah. Dengan begini kita bisa bilang apa saja. Betul. Tapi kalau dengan mata kita bisa melihat jelas. Langsung secara visual udah jelas. Jadi di sini memang saya sengaja untuk memberikan beberapa teknik, beberapa tips untuk melatih indera penglihatan kita. Oke. Caranya gimana tuh? Ya, jadi begini. Buat teman-teman semua, yang jelas kan yang harus kita punyai adalah niat.
ya kan? Kita punya niat. Kedua, konsentrasi. Ketiga, fokus. Hanya itu saja. Nggak ada lain? Nggak ada lain. Nggak ada aji-aji puasa dan lain-lain? Ada. Karena jadi, selama ini yang berkembang di masyarakat selama ini adalah lagi-lagi ya teman-teman, pernah saya dengar juga, untuk bisa melihat sesuatu itu harus dibukakan auranya sama orang lain atau kitanya sendiri yang berpuasa atau tirakat atau apalah namanya, nanti ada amalan sendiri. Betul. Itu ternyata enggak ya, dengan yang tadi Pak disebutin aja itu udah bisa. Udah cukup. Jadi itu memang intinya dasar. Jadi ada beberapa kesalahkaprahan ini di sini ya. Ada beberapa kesalahkaprahan yang pernah saya pelajari juga. Saya juga mempelajari ilmu Jawa ya. Saya pelajari supranatural dulu kan. Kesalahkaprahan. Jadi ketika mereka melakukan suatu ritual-ritual yang menurut saya konyol, ya kan? Ritual dia berendam, ritual dia harus puasa sekian hari, nggak makan, nggak minum kan, gitu kan. Nah, saya bisa menyimpulkan maksudnya mungkin benar, artinya si guru atau si pelatih itu benar, karena di dalam Al-Quran pun juga disebutkan, di dalam Islam disebutkan salah satu doa yang makbul adalah doa orang yang teraniaya. Betul. Ya kan? Setuju ya? Setuju. Nah, di situ menjadi satu advice atau menjadi satu paradigma bahwa ketika kita merasa teraniaya, ketika kita merasa terzolimi, jadi ya diharapkan makbul. Tapi bukan berarti terus kita menganiaya diri sendiri gitu loh. Artinya kita harus berendam kedinginan, kita harus puasa menahan lapar, bukan. Sebetulnya kan hanya butuh tiga tadi. Niat yang pertama, kedua konsentrasi, dan ketiga fokus. Oke, kalau jadi sudah ketemu niatnya, oke lah, kita udah ketemu niat dulu, punya keinginan yang kuat, ya kan. Konsentrasinya adalah jadi begini, posisikan teman-teman semua, posisikan pada satu tempat, pada satu ruangan, ya kan. Yang ruangan itu adalah gelap. Harus gelap. Gelap tanpa ada satu cahaya sedikit pun, ya kan. Terus kita cobalah kita explore dari diri kita sendiri. Kita eksplor dari diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman mencoba mengeksplor diri kita sendiri, cobalah memahami apa yang ada pada diri kita. Kita harus ada satu refleksi ya, dari hati sampai ke otak. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ketika kita ada di suatu tempat gelap, pandangan kita lurus ke depan, yang mana kita tidak melihat apapun, ya kan? Tidak melihat apapun. Terus untuk menyinkronkan adalah sederhana. Belajarlah ketika Anda pada satu tempat yang gelap, coba Anda ungkapkan apa yang menjadi kesalahan kalian dari kecil sampai dewasa. Nanti dari situ apa yang diingat aja, diingat saja. Artinya ketika itu diingat, kesalahan apa yang diungkapkan dari kecil sampai muncul satu refleksi, sehingga kita bisa merasakan merindingnya, kita bisa merasakan histerisnya gitu loh, rasakan itu. Nah ini untuk melatih semua indranya. Nah, maksudnya fokus, sekali belum berhasil, ulangi terus, ulangin sampai benar-benar pada satu tempat itu yang gelap kita melihat sesuatu yang berbeda. Contohnya, yang paling sederhana saja biasanya kita bermain dengan visual mata visual optik. Biasanya di tempat gelap ketika kita fokus pada satu tempat, tiba-tiba ada satu sinar, ya kan? Sama halnya ketika kita habis menjem aja udah kelihatan di sini udah ada gambaran sinar. Nah, fokusnya ke sana. Itu yang harus dilatih. Sampai dilatih dan betul-betul nanti akan menimbulkan satu visualisasi apa yang ada di depan. Apakah cuma sampai di situ? Enggak. Setelah itu sebetulnya masih ada beberapa proses lagi. Artinya kan indera, ketika kita membuka indera ini, indera penglihatan ini untuk apa? Kan begitu loh. Untuk apa? Apakah kita untuk telepati, untuk melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, atau kita untuk ke hal yang berarti ada arahannya lagi nih. Arahannya lagi. Kita mau kemana nih? Betul. Gitu. Jadi apa yang nanti teman-teman dapat di depan itu, fokus, fokuslah, lihatlah. Nah dari situlah nanti visualisasi apa yang akan didapat. Jadi saya harapkan nanti jangan berhenti sampai di sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa komen di bawahnya yang sudah melakukan ini, apa yang didapat, bisa kita
bisa kita kaji, Ya. terus nanti baru nanti akan kita arahkan karena setiap orang pasti akan berbeda. Oh. Setiap orang akan berbeda, Iya, masing-masing iya, punya iya. kapasitas yang berbeda. Artinya parameternya cuma sampai di situ dulu sementara. Betul. Nanti untuk arahan selanjutnya nanti kita diskusiin lagi. Betul. Nah, Jadi karena nanti takutnya nggak cocok ke yang ini atau ke sini betul. gitu kan ya. Takutnya salah kaprah. Salah kaprah. Kan gitu. Begitu nanti dia melihat sinar yang seperti itu, dia pikir itu adalah ops, dia pikir itu adalah makhluk halus. Iya. Nah, kan salah lagi. Padahal bukan, itu Iya. bagian daripada telepati misalnya kan Oke, seperti itu. iya, iya, Jadi iya. kuncinya niat, konsentrasi dan fokus. Visual apa yang didapat ke sana, baru nanti sampaikan dengan kita. Oke. Terus yang kedua adalah bagaimana kita merefleksikan dulu, kita sinkronkan dulu. Cara menyinkronkannya itu tadi di tempat yang tenang, tempat yang betul-betul gelap. Hanya kita mencoba ungkapkan apa yang pernah menjadi kesalahan diri kita dari kecil Iya. sampai dewasa ini, harus diingat. Iya. Jadi nanti akan muncul suatu rasa yang kayak dia merinding, kayak dia bahkan menangis Iya. sendiri gitu loh. Ada rasa-rasa semacam rasa-rasa penyesalan dan lain sebagainya. Iya. Itulah refleksinya. Tuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi lagi-lagi di sini Pak Ade berbagi ilmu. Ini jelas tidak ada kaitannya dengan mistis dan lain-lain. Ini hanya satu ilustrasi atau satu tindakan yang tadi Pak Ade sebutkan, konsentrasi, kemauan, konsentrasi dan fokus. Jadi tidak ada unsur klinik-klinikan. Lagi-lagi ini kita secara logika, secara logis untuk explore sixth sense kita dengan cara yang sangat-sangat logis ya. Nah, dan perlu diingat lagi tadi pesan Pak Ade juga bahwa kalau misalnya teman-teman sudah menemukan itu titiknya atau cahayanya, mungkin nanti bisa di komen Apapun sebetulnya, bukan hanya titik. bukan cuma titik ya, bukan saya, cuma titik apapun. ya. Apapun fenomena yang ditemukan pada saat itu ya Oh. kan. Nanti bisa langsung dikonsultasikan ke Pak D melalui komen di bawah konten kita, atau langsung WhatsApp juga ada nanti di nomornya. Nanti pasti akan ditanggapi langsung. Betul. Sama Di Pak D. kemudian di next berikutnya baru nanti akan saya arahkan, oh yang mendapatkan visual seperti ini, oh nanti akan begini. Oke. Tindak lanjutnya seperti ini. Ya. Yang begini akan begini, tindak lanjutnya akan seperti itu. Oke. Tapi paling tidak teman-teman mencoba itu dulu. Mencoba dulu. Nanti apa yang didapat sampaikan. Baik. Oke guys, tetap semangat dan salam waras.